Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ebi Ulandari, NIM 1914080031 dari kelas Tadris IPA Fisika B pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bu Dr. Milyasari SPD MSI. Kali ini kita akan mereview mengenai komponen bab 2. Yang pertama yaitu mengenai kajian pustaka. Adapun yang dimaksud dengan kajian pustaka adalah tindakan mencermati, mendalami, dan menelaah pengetahuan. Tinjauan pustaka atau disebut juga dengan kajian pustaka atau literatur review merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelum dikaitkan dengan topik yang akan kita teliti. Nah, kemudian kajian pustaka ini memuat uraian tentang kajian literatur yang mendasari gagasan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian kajian ini juga mendukung proses pencarian teori. Kemudian yang dapat digunakan sebagai sumber dari kajian pustaka yaitu diantaranya ada artikel dalam jurnal, kemudian buku, kemudian monografi, laporan tesis dan disertasi, lalu situs-situs online, kemudian laporan resmi pemerintah, kemudian majalah ataupun surat kabar, kemudian informasi dari wawancara, presentasi, atau catatan kuliah. Nah, adapun tujuan dari kajian pustaka yaitu untuk membantu peneliti menyelesaikan masalah penelitiannya dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi dari kajian pustaka ini yang pertama yaitu mengetahui sejarah masalah penelitian, yaitu tentang mengapa penelitian ini harus diangkat. Kemudian membantu memilih prosedur penyelesaian masalah penelitian. Kemudian untuk memahami latar belakang teori masalah penelitian. Kemudian mengetahui manfaat penelitian sebelumnya. Kemudian selanjutnya untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Kemudian untuk memberikan pembenaran alasan pemilihan masalah penelitian. Kemudian untuk membantu peneliti untuk membatasi bidang kajiannya. Selanjutnya, membantu peneliti menempatkan masalah sesuai perspektif. Kemudian mengaitkan ide dan teori dengan penerapan. Kemudian guna memahami struktur isi. Kemudian selanjutnya, mengapakah kajian pustaka ini penting? Nah, kajian pustaka ini memegang peran penting dalam suatu penelitian karena dari kajian pustaka, baik pembaca maupun penulis dapat menggiring perhatiannya kepada yang pertama yaitu fokus teori yang telah dipertajam ruang lingkupnya, kemudian teknik yang hendak dikembangkan serta instrumen yang cocok untuk digunakan. Kajian pustaka juga dapat mencerminkan aspek majemuk, di antaranya yaitu bobot teori yang dikembangkan, ruang lingkup teori yang diadopsi, kemudian cakupan kurun waktu teori yang dipilih yang meliputi rentang kurun waktu yang jauh ke belakang dari puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan tahun sampai ke masa kini. Kemudian teori yang dikembangkan merupakan current trends and inovatif sehingga masalahnya masih ngetop atau suatu isu yang wadah usang serta tidak menarik. Kemudian pentingnya kajian pustaka ini karena peranan kajian pustaka dalam penelitian diantaranya yaitu kajian pustaka yang dilakukan sebelum penulisan yang lazim disebut a note biography, memberikan landasan utama pada tingkat awal yang akan mengarahkan peneliti melangkah lebih lanjut, lebih memfokuskan, lebih mempertajam persoalan yang hendak diteliti serta model yang akan dikembangkan. Kemudian dalam kajian pustaka, peneliti dapat melangkah setapak ke depan, memformulasikan dengan jelas yang disertai pembahasan yang mendalam dengan argumentasi yang kuat untuk meyakinkan pembaca bahwa pemulihan teori yang dituangkan dalam hipotesis mempunyai landasan yang kuat. Kemudian selanjutnya dapat mencerminkan ke dalam teori yang terlibat dalam penelitian. Kemudian yang keempat, dalam kajian pustaka seorang peneliti bukan sekedar compiler, tetapi harus bertindak sebagai analytical and critical thinking. Kemudian selanjutnya, kajian pustaka bukan hanya kumpulan acuan dengan analisis deskriptif, melainkan berisi rangkuman singkat serta analisis yang kreatif dan
kritis. Kemudian selanjutnya, kajian pustaka sangat penting baik bagi peneliti maupun pembaca, sebab kajian pustaka akan mencerminkan kelengkapan mutu ilmiah hasil penelitian. Selanjutnya yaitu manfaat dari kajian teori. Kajian teori adalah gambaran terhadap seperangkat kumpulan atau konstruk definisi dan proposisi yang terkait secara sistematis untuk menjelaskan dan memprediksi tentang suatu fenomena atau gejala. Beda antara kajian teori dengan kajian pustaka, yaitu kajian teori dilakukan untuk mendapatkan landasan teoritis yang disajikan pada bab 2 dalam sebuah laporan penelitian. Nah, adapun untuk kajian pustaka adalah kajian penelitian sebelumnya. Kemudian, teori dapat juga dipahami sebagai yaitu tesis atau pernyataan kebenaran yang telah diteliti kebenarannya, baik menggunakan pembuktian koherensi ataupun korespondensi. Kemudian, abstraksi dari sejumlah proposisi yang dibangun atas dasar asumsi-asumsi yang logis atau melalui pengujian hipotesis. Kemudian selanjutnya, pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor. Nah, kemudian adapun manfaat dari kajian teori. Yang pertama, manfaat secara umum, yaitu kajian teori dibuat untuk menentukan arah penelitian. Kemudian kajian teori membantu memilih prosedur untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Kemudian kajian teori juga membantu memperkuat pembahasan hasil penelitian yang ditulis pada bab 4 nanti. Kemudian selanjutnya, kajian teori juga memberikan banyak definisi teori yang akan dilakukan dalam penelitian, memperjelas ruang lingkup penelitian, dan menghindari duplikasi penelitian. Kemudian selanjutnya, manfaat bagi peneliti yaitu menuntun peneliti dalam merumuskan hipotesis, variabel, indikator, dan instrumentasi. Kemudian, kajian teori juga membantu peneliti dalam menafsirkan data. Di antaranya yaitu teori menyediakan berbagai argumentasi yang dapat digunakan untuk menganalisis atau memberikan penafsiran terhadap data sehingga data memiliki makna yang lebih berarti. Kemudian, interpretasi data akan lebih kuat jika didukung oleh teori. Kemudian, jika data yang diperoleh sangat banyak atau melimpah dan perlu untuk diinterpretasikan. Kemudian selanjutnya, kajian teori juga dapat menghubungkan satu studi dengan studi lainnya, sehingga dapat membantu peneliti menemukan suatu kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan antara hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Kemudian adapun manfaat dari kajian teori menurut Cooper, yaitu yang pertama, kajian mempersempit atau membatasi ruang atau kawasan dari fakta yang akan kita pelajari. Kemudian, yang kedua, kajian teori menyarankan sistem pendekatan penelitian yang disukai untuk mendapatkan makna yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, menyarankan sistem penelitian yang memungkinkan untuk mengimpos data sehingga diklasifikasikan dalam jalan yang lebih bermakna. Kemudian yang keempat, teori merangkum suatu pengetahuan tentang suatu objek kajian dan pernyataan yang tidak diinformasikan, yang di luar observasi yang segera. Kemudian dapat digunakan untuk memprediksi fakta-fakta yang lebih jauh yang bisa ditemukan dalam penelitian. Adapun tujuan dari 4 manfaat tersebut ialah yaitu untuk membatasi masalah penelitian, menemukan benang baru yang diteliti, kemudian menghindari pendekatan yang tidak sesuai, kemudian untuk memperoleh metodologi yang mencerahkan dan memperoleh metode dan mengidentifikasi rekomendasi untuk penelitian yang lebih jauh dan mencari grand teori pendukung. Kemudian selanjutnya untuk sumber-sumber dari kajian teori. Yang pertama yaitu menurut Ibnu Hajar, sumber-sumber yang bisa dijadikan sebagai kajian teori ada 3, yaitu sumber primer, kemudian sumber sekunder, dan sumber preliminer. Sumber primer yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan hasil asli penulis atau teoritis yang diorisinil. Kemudian contohnya hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah profesional, laporan penelitian, tesis, dan disertasi. Kemudian sumber sekunder yaitu sumber yang berisi hasil penelitian,
atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori. Contohnya yaitu buku bacaan, buku teks, dan ensiklopedia. Ataupun artikel-artikel dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi di Indonesia yang pada umumnya merupakan sumber sekunder karena sedikit sekali yang melaporkan teori baru. Kemudian selanjutnya sumber preliminar yaitu berisi bahan-bahan rujukan yang dimaksudkan untuk membantu pembaca menemukan sumber primer dan sekunder, contohnya indeks dan abstrak. Kemudian dari ketiga jenis sumber ini, sumber primer merupakan sumber yang paling ditekankan untuk dijadikan sebagai rujukan dalam menyusun kajian teori atau kajian pustaka. Jika tidak ditemukan, peneliti dapat menggunakan sumber sekunder untuk menyusun kajian pustaka. Kemudian selanjutnya yaitu menurut Muhammad Nazir, ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai sumber-sumber untuk kajian teori seperti buku referensi, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Kemudian buku teks, jurnal, kemudian buletin, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut bisa dijadikan sebagai sumber-sumber untuk menulis kajian pustaka. Nah, berdasarkan sumber-sumber tersebut ada pun sumber yang harus diprioritaskan, yaitu yang pertama ensiklopedia, terutama yang disusun oleh tim yang terdiri dari ilmuwan yang memiliki otoritas di bidangnya masing-masing. Kemudian yang kedua jurnal ilmiah, terutama jurnal yang terakreditasi. Kemudian yang ketiga buku teks, yaitu buku yang ditulis oleh pakar bidangnya, makalah yang telah diseminarkan ataupun karya ilmiah seperti skripsi, tesis, maupun disertasi. Kemudian sumber pustaka yang berasal dari internet ataupun electronic book dan e-jurnal misalnya dapat digunakan sebagai sumber dalam menyusun kajian pustaka. Hanya saja peneliti harus selektif dan hati-hati karena ada sejumlah tulisan dari internet yang tidak layak untuk dijadikan sumber pustaka. Kemudian selanjutnya yaitu kajian penelitian yang membutuhkan kajian teori. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kajian teori merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Penyusunan kajian teori ini hendaknya dilakukan sejak awal, tepatnya sejak peneliti dapat mengidentifikasi topik penelitiannya. Nah, adapun kajian teori ini, teori dalam penelitian kualitatif akan berbentuk pola atau generasi naturalistik. Hal ini dikarenakan dalam penelitian metode kualitatif, hal yang pertama dilakukan adalah melihat suatu fenomena atau gejala sosial yang kemudian akan dikembangkan melalui teori. Kemudian dengan teori, peneliti akan lebih mudah dalam memaknai suatu fenomena ataupun gejala sosial. Kemudian, teori akan digunakan sebagai pembanding informasi yang didapatkan peneliti. Dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif, teori berperan sebagai penguat sehingga peneliti mampu menggali data penelitian secara menyeluruh. Kemudian, adanya landasan teori merupakan sebuah ciri bahwa penelitian tersebut merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data dan hasil yang diungkapkan bukan hanya sekedar prasangka yang tidak mendasar. Kemudian dalam penelitian kuantitatif, teori berguna sebagai dasar penelitian. Nah, dalam penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, teori akan dijelaskan lebih rinci dan secara komprehensif. Teori akan menjadi kerangka kerja untuk keseluruhan proses penelitian. Nah, teori merupakan pisau analisis yang digunakan guna mengupas masalah yang terjadi pada penelitian. Itulah mengapa kajian teori sangatlah penting untuk suatu penelitian. Kemudian selanjutnya yaitu cara-cara mengkaji bahan pustaka. Nah, melakukan kajian pustaka berarti mendalami, mencermati, menelaah, dan juga mengidentifikasi bahan kepustakaan. Kemudian melakukan kajian pustaka yang relevan dengan permasalahan penelitian merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, dalam mengkaji bahan pustaka, kita dapat melakukan dengan cara yang pertama yaitu mengidentifikasi sumber dan bahan yang relevan dalam masalah penelitian. Kemudian dengan mencari judul-judul hasil penelitian yang relevan. Kemudian selanjutnya memilih dan memilah sumber pustaka yang paling relevan dari hasil penelitian. Kemudian menyusun bahan pustaka mana yang paling sesuai.
Kemudian selanjutnya, peneliti perlu memiliki keterampilan dalam mengkaji bahan pustaka, yang mana keterampilan dalam mengkaji bahan pustaka ini penting sekali bagi peneliti agar informasi ilmiah yang akan dikumpulkan nantinya sesuai dengan keperluan peneliti dan dari segi penggunaan waktu juga efisien serta efektif. Kemudian langkah-langkah penting dalam mengkaji bahan pustaka yang pertama yaitu mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari literatur yang berkaitan seperti jurnal, buku-buku, dan penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu membuat peta literatur yang mencerminkan keterkaitan teori-teori dan konsep-konsep. Kemudian yang ketiga, mencatat bibliografi sumber literatur secara lengkap. Kemudian yang keempat, membuat kajian pustaka dengan mendeskripsikan literatur yang ada dalam sebuah tulisan yang sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Kemudian cara lain atau langkah lain dalam mengkaji bahan pustaka itu ada dua. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi terhadap variabel-variabel yang terungkap secara eksplisit dalam rumusan masalah penelitian. Kemudian yang kedua, siapkan folder-folder dalam komputer peneliti yang akan membuat nama dari masing-masing variabel dan pada masing-masing folder akan membuat nama-nama file yang berhubungan dengan perilaku variabel itu. Kemudian selanjutnya yaitu tahapan penyusunan kajian pustaka atau kajian teori. Nah, tahapan penyusunan kajian pustaka atau kajian teori yang pertama yaitu analisis pernyataan masalah atau cari konsep ataupun variabel yang berkaitan dengan masalah untuk dijadikan kata kunci. Kemudian yang kedua mencari dan membaca sumber sekunder. Kemudian memilih sumber primer yang sesuai. Kemudian yang ketiga membaca sumber primer yang terkait. Yang keempat, mengorganisasikan catatan. Kemudian yang terakhir, menulis ulasan yang terdiri dari pendahuluan ulasan kritis dan kesimpulan. Kemudian selanjutnya yaitu saran dalam menyusun kajian teori. Pertahankan fokus perhatian pada masalah penelitian yang akan dilaksanakan agar penelitian kajian pustaka tetap relevan dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian buatlah rencana struktur penulisan kajian pustaka dengan baik atau jangan menulis menurut urutan ditemukannya pustaka itu. Kemudian selanjutnya, tekankan keterkaitan antara pusat dengan masalah penelitian yang akan, sedang, atau baru saja dipecahkan oleh peneliti. Kemudian selanjutnya, dari tahapan-tahapan yang ada, semua bisa digunakan karena bergantung kepada peneliti atau penulis. Juga disebabkan karena tahap-tahapnya hampir sama. Namun jika diperhatikan dari beberapa tahapan yang diberikan oleh Gall et adalah yang paling mudah untuk dilakukan. Apakah tahapan penyusunan dari Gall et itu? Yang pertama yaitu mencari sumber utama yang dapat dirujuk dari artikel jurnal, buku-buku, laporan penelitian, dan publikasi lain yang dapat digunakan sebagai rujukan utama. Kemudian yang kedua, menggunakan sumber tambahan dari hasil pemikiran seseorang yang ia rangkum dari berbagai rujukan dengan mengkaji secara mendalam. Kemudian yang ketiga, membaca sumber utama. Setelah semua sumber teridentifikasi, maka selanjutnya peneliti harus membaca seluruh sumber bacaan untuk menemukan berbagai cara pandang tanpa riset yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat, mensintesis bahan bacaan. Tahap ini merupakan tahapan yang penting karena biasanya peneliti tergoda untuk melakukan tindakan copy-paste dari rujukan yang dibacanya, padahal semestinya peneliti tersebut melakukan kajian analisis dan mengkomparasikannya dengan hasil penelitian lainnya. Selanjutnya yaitu variabel dan indikator penelitian. Variabel penelitian adalah suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Kemudian variabel penelitian dapat diartikan sebagai objek penelitian, fenomena atau konsep yang memiliki variasi atau ragam nilai baik dari segi bentuk, kualitas, kuantitas, mutu standar, dan lain-lainnya. Kemudian adapun kegunaan dari variabel yaitu untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Kemudian yang kedua untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data. Kemudian yang ketiga untuk pengujian hipotesis. Kemudian variabel penelitian yang baik adalah yaitu relevan dengan tujuan penelitian.
Kemudian dapat diamati dan dapat diukur. Kemudian dalam suatu penelitian, variabel perlu diidentifikasikan, diklasifikasikan, dan didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta dalam pengujian hipotesis. Kemudian selanjutnya, variabel penelitian ada 6 variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, variabel pendahulu, variabel antara, variabel penekan, kemudian variabel pengganggu. Nah, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Kemudian variabel pendahulu yaitu variabel yang mendahului dan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel bebas. Kemudian variabel antara yaitu variabel yang terletak di antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian variabel penekan yaitu variabel yang mengubah kekuatan hubungan antara dua variabel. Kemudian variabel pengganggu, variabel yang dapat mengubah hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian selanjutnya yaitu hubungan antar variabel. Yang pertama ada hubungan simetris, yaitu variabel dikatakan memiliki hubungan simetris apabila variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel yang lain. Hubungan simetris ini terjadi ketika kedua variabel merupakan indikator sebuah konsep yang sama. Kemudian, terjadi ketika kedua variabel merupakan akibat dari suatu faktor yang sama. Kemudian, terjadi ketika kedua variabel saling berkaitan secara fungsional. Kemudian, hubungan yang bersifat kebetulan, misalnya bayi ditimbang lalu meninggal keesokan harinya. Peristiwa ini hanyalah kebetulan. Kemudian, hubungan resiprokal atau hubungan timbal balik. Nah, hubungan di mana satu variabel menjadi sebab sekaligus menjadi akibat terhadap variabel lain. Kemudian, jika variabel X mempengaruhi variabel Y, dan pada waktu yang lain variabel Y juga mempengaruhi variabel X, ini disebut dengan hubungan resiprokal. Kemudian adanya hubungan asimetris, yaitu hubungan antar variabel, di mana variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain dan tidak dapat saling dipertukarkan. Kemudian selanjutnya yaitu indikator penelitian. Nah, dimaksud dengan indikator penelitian adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau kemungkinan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Kemudian, indikator dalam penelitian dapat didefinisikan sebagai setiap variabel yang dapat mengembangkan kondisi tertentu yang kemudian digunakan untuk mengukur setiap perubahan yang terjadi dalam proses penelitian atau studi yang dilakukan. Kemudian selanjutnya, dalam penelitian, indikator adalah acuan yang digunakan sebagai dasar untuk melihat perubahan pada objek yang diteliti. Nah, kemudian dari syarat indikator penelitian itu ada SMART, di mana yaitu SMART itu simple, measurable, attributable, kemudian real, dan timely. Simple atau sederhana. Maksudnya indikator yang ditetapkan dalam pengumpulan data maupun dalam perhitungan untuk mendapatkannya. Kemudian measurable yaitu terukur. Indikator harus mempresentasikan informasinya dan jelas ukurannya sehingga dapat digunakan untuk perbandingan antara satu tempat dengan tempat lain atau antara satu waktu dengan waktu lain agar memudahkan dalam memperoleh data. Kemudian bermanfaat, yaitu indikator harus memiliki manfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan. Kemudian real, yaitu indikator harus dapat didukung oleh pengumpulan data yang baik, benar, dan juga teliti. Kemudian tepat waktu, yaitu indikator harus dapat didukung oleh pengumpulan dan pengolahan data, serta pengemasan informasi yang tepat waktu sesuai dengan pengambilan keputusan yang dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu cara-cara menyusun kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir adalah konstruksi berpikir yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. Nah, kerangka berpikir ini berisi tentang alur jalan pikiran secara logis dalam menjawab masalah yang didasarkan pada landasan teoritik atau hasil penelitian yang relevan. Kemudian kerangka logika yang mampu menunjukkan dan menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dalam kerangka teori. Kemudian merupakan model penelitian yang dapat disajikan secara skematis dalam bentuk gambar atau model matematis yang menyatakan hubungan-hubungan variabel penelitian.
merupakan rangkuman dari kerangka pemikiran yang digambarkan dalam suatu model, sehingga selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Adapun langkah-langkah menentukan kerangka berpikir yang pertama yaitu menetapkan variabel yang akan diteliti, yaitu untuk menentukan kelompok teori apa yang perlu dikemukakan dalam menyusun kerangka berpikir. Untuk pengajuan hipotesis, maka harus ditetapkan terlebih dahulu variabel penelitiannya. Kemudian yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Setelah variabel ditentukan, maka langkah berikutnya adalah membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan. Artinya, relevan adalah buku yang dibaca itu sesuai dengan penelitian yang diteliti. Kemudian selanjutnya, buku-buku yang dibaca dapat berbentuk buku teks, ensiklopedi, dan kamus. Kemudian hasil penelitian yang dapat dibaca adalah laporan penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian yang ketiga yaitu deskripsi teori dan hasil penelitian. Dari buku dan hasil penelitian yang dibaca akan dapat dikemukakan teori-teori yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Kemudian deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori atau bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kemudian yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis secara kritis terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. Dalam analisis ini, peneliti akan mengkaji apakah teori-teori dan hasil penelitian yang telah ditetapkan itu betul-betul sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Karena sering terjadi teori-teori berasal dari luar tidak sesuai untuk penelitian di dalam negeri. Kemudian yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Analisis komparatif ini dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Yang keenam yaitu sintesa kesimpulan, yaitu perpaduan sintesa antara variabel satu dengan variabel yang lain akan menghasilkan kerangka berpikir yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Kemudian yang ketujuh yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir yang asosiatif atau hubungan maupun komparatif atau perbandingan, di mana kerangka berpikir asosiatif ini dapat menggunakan kalimat, jika begini maka akan begitu. Pada pasien gagal ginjal kronik, jika kadar ureum darah meningkat, maka kadar hemoglobin akan menurun. Nah, kemudian yang kedelapan itu hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, selanjutnya disusun hipotesis. Secara sederhananya, penyusunan kerangka dapat dilakukan dengan yang pertama, menentukan paradigma atau kerangka teoritis yang akan digunakan, kerangka konseptual dan kerangka operasional variabel yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, memberi penjelasan secara deduktif mengenai hubungan antar variabel penelitian. Kemudian yang ketiga, memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antar variabel yang diteliti. Selanjutnya yaitu mengenai penelitian relevan dan cara penulisannya. Nah, adapun yang dimaksud dengan penelitian yang relevan adalah sumber acuan khusus berupa penelitian yang terdapat dalam jurnal, buletin, skripsi, dan semacamnya. Penelitian yang relevan ialah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Adapun kegunaan dari penelitian relevan ini yaitu untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan. Kemudian menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Kemudian untuk pengujian biasanya digunakan untuk mencari persamaan atau perbedaan antara penelitian orang lain dengan penelitian yang sedang kita buat atau membandingkan penelitian yang satunya dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu cara penulisannya. Nah, dalam penelitian yang relevan ini bersifat jika diperlukan. Jadi, peneliti tidak perlu menuliskan penelitian relevan jika penelitiannya tidak ada berhubungan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang. Kemudian hal yang harus diperhatikan yaitu
penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Relevan di sini maksudnya ialah relevan permasalahan dan variabelnya. Kemudian perlu dihindari terjadinya duplikasi penelitian yang mengarah pada plagiarisme. Kemudian penelitian yang digunakan bisa dari penelitian sendiri atau orang lain. Kemudian selanjutnya, bagian dari penelitian yang digunakan sebagai penunjang ialah terletak pada bab 5, yaitu penelitian yang pada bagian kesimpulan. Kemudian dalam mengemukakan penelitian yang relevan ini, hal penting yang perlu ditulis yaitu data-data dari sumber atau laporan hasil penelitian seperti dalam footnote atau daftar pustaka. Kemudian laporan hasil penelitian paling tidak memuat nama peneliti, judul penelitian, waktu penelitian, waktu melakukan penelitian, hasil penelitian, untuk kepentingan apa penelitian dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu tentang hipotesis beserta contohnya dalam berbagai penelitian. Nah, hipotesis adalah sebuah simpulan yang belum final karena harus diuji kebenarannya atau bisa disebut juga sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang tengah diteliti. Nah, hipotesis bisa juga dipahami sebagai teori sementara atau jawaban tentatif yang dijadikan pedoman oleh peneliti sebagai petunjuk sementara ke arah pemecahan masalah. Nah, dalam hipotesis, setiap hipotesis merupakan kemungkinan jawaban terhadap permasalahan yang tengah diteliti. Kemudian, hipotesis harus muncul dan ada hubungannya dengan teori serta masalah yang akan diteliti. Dan juga hipotesis haruslah dapat diuji tersendiri untuk dapat menetapkan hipotesis yang paling besar kemungkinannya untuk didukung data empiris yang dikumpulkan menurut prosedur tertentu. Nah, jenis hipotesis ini ada dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis kerja. Hipotesis nol ini merupakan hipotesis yang ingin menguji tidak adanya hubungan antar variabel. Kemudian hipotesis kerja ini yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Kemudian pembagian jenis hipotesis. Nah, pembagian jenis hipotesis ada 3, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis asosiatif, dan juga hipotesis komparatif. Kemudian syarat atau kriteria hipotesis yaitu yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih. Kemudian hipotesis harus dapat diuji. Kemudian hipotesis harus menawarkan penjelasan sementara berdasarkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Kemudian hipotesis harus singkat dan juga jelas. Demikianlah review kita pada materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.